Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hesti Rimada Sinta, NIM E2018-2347. Saya akan memberikan tanggapan tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi dua sektor. Sebelum saya memberikan tanggapan tentang ekonomi tertutup, saya akan menjelaskan apa itu ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah adalah perekonomian yang tidak mengandalkan ekspor dan impor dan hanya terdiri dari rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Maksud dari suatu negara tersebut tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor adalah ketika negara tersebut memiliki kelebihan produksi, negara tersebut tidak melakukan ekspor ke luar negeri. Begitupun dengan ketika suatu negara tersebut kekurangan produksi, negara tersebut tidak akan melakukan impor dari luar negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa kebijakan pemerintah itu tidak campur tangan dalam urusan perekonomian masyarakat, dan pemerintah tidak mendengarkan apa yang diinstruksikan oleh masyarakat, dan pemerintah juga tidak memberikan subsidi kepada masyarakat dan tidak menarik pajak dari masyarakat. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor-sektor perusahaan hanya menggunakan produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen maupun rumah tangga produsen. Faktor-faktor produksi tersebut akan menghasilkan upah atau gaji, sewa, bunga, dan keuntungan. Ciri yang kedua yaitu sebagian besar pendapatan akan digunakan untuk membeli barang dan jasa dari sektor-sektor perusahaan. Jadi tanggapan saya mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi dua sektor, yaitu negara tersebut adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga negara tersebut tidak perlu melakukan ekspor ketika kelebihan produksi dan tidak melakukan impor ketika kekurangan produksi, dan negara tersebut hanya memanfaatkan bahan baku yang berada di negara tersebut. Begitupun dengan tenaga kerja. Negara tersebut hanya butuh kepada tenaga kerja di dalam negeri dan tidak butuh kepada tenaga kerja luar negeri. Poin selanjutnya yaitu alur dari perekonomian dua sektor. Nah, alurnya ini hanya terjadi pada dua proses, yaitu antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Ketika rumah tangga konsumen memiliki modal ataupun tenaga kerja ataupun misalkan tanah, rumah tangga konsumen tersebut akan menjual tanah kepada rumah tangga produsen. Nah, ketika rumah tangga konsumen sudah menjual, maka rumah tangga produsen akan memberikan jasa berupa upah ataupun gaji dari penjualan tanah tersebut kepada rumah tangga konsumen. Setelah rumah tangga konsumen mendapatkan untung dari menjual tanah tersebut, maka rumah tangga konsumen akan melakukan pengeluaran untuk membeli kebutuhan yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen tersebut. Ketika rumah tangga konsumen melakukan pengeluaran, intinya rumah tangga konsumen membeli barang kepada rumah tangga produsen, maka rumah tangga produsen akan memberikan barang yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen.